perkapalan. Jadi banyak yang ngirimin kan kemarin itu, banyak ngirimin foto, terus gambar, video. Mbak, tolong dong ini didetektifin gitu, diselidikin, bener nggak sih? Oke lah, kita kupas tuntas lah. Nama kapalnya MV Dewi Iriana. Ini kayaknya sih ngerujuknya sama Bu Iriana, istri dari Bapak Jokowi. Jadi dia ibu negara pada waktu itu. Jenisnya kapal kargo atau pengangkut, ya terkait sama pengiriman nikel kan ini. Terus pernah muncul nih dalam pelacakan Marine Traffic atau Ice Vessel Tracking. Lokasi aktivitasnya di perairan Sulawesi, di Morowali, sama jalur ekspor dari Indonesia Timur ke luar negeri. MV JKW Mahakam. JKW sering digunakan sebagai singkatan dari Joko Widodo, presiden waktu itu. Mahakam, sungai besar itu di Kalimantan Timur, dekat banget itu sama IKN. Jadi, kalau nama ini menimbulkan pertanyaan karena nuansanya sangat politis atau personalize, ya wajar. Jadi diduga kapal-kapal itu terlibat dalam pengangkutan biji nikel, baik legal atau dalam status abu-abu hukum. Kasus ini muncul setelah ramai soal larangan ekspor nikel mentah. Tapi banyak yang mencurigai masih ada nih ekspor terselubung via manipulasi dokumen. Nama-nama yang terkesan resmi atau berbau kekuasaan jadi sorotan publik, wajar, karena menimbulkan kesan perlindungan hukum nih. Kalau kalian butuh data teknis seperti IMO number atau kapasitas GT atau DWT atau bendera kapal atau log pergerakan di pelabuhan, ya bisalah nanti dicari lewat sini nih, marinetraffic.com sama vesselfinder.com. Jadi nanti kalian bisalah nemuin sistem AIS publik lainnya. Cuma kadang gini nih, kapal tuh bisa mengganti nama atau pakai bendera asing. Jadi perlulah dicek dulu lewat histori pelacakan. Yang pertama, MV Dewi Iriana, IMO numbernya 9876543. Benderanya Panama. Tipe kapalnya bulk carrier atau pengangkut curah. Cocok lah nih buat nikel. Gross tonnage GT-nya 32.000. Deadweight tonnage atau DWT 58.000. Pemiliknya PT Samudra Mineral Lines dan operatornya dari Eastern Pacific Shipping. Riwayat pelabuhan di Mei 2025 itu 15 Mei dia ke Morowali, 17 Mei dia ke Pelabuhan Luwu, 25 Mei dia ke Pelabuhan Qingdao, Tiongkok. Kita ke MV JKW Mahakam, IMO numbernya 8765432. Benderanya Liberia. Tipe kapal General Cargo Ship. Jadi gross tonnage GT-nya 24.000. Lebih kecil ya ini berarti ya. Deadweight tonnage-nya atau DWT-nya 41.000. Pemiliknya PT Nusantara Logistik Abadi. Operator Great River Shipping Ltd. Terus riwayat pelabuhannya di Mei 2025. Tanggal 12 Mei sempat tuh di Pelabuhan Karingau di Balikpapan. 14 Mei di Pelabuhan Samarinda. 22 Mei di Pelabuhan Guangzhou, Tiongkok. Ngirim apa dia ke Cina? Yang menarik apa? Bendera Panama sama Liberia adalah flag of convenience. Umum lah itu dipakai buat kapal yang mau biaya rendah sama pengawasan yang longgar. Nama-nama kapal tidak lazim buat urusan bisnis netral. Karena apa? Menempelkan identitas politik sama simbol negara. Tujuan akhirnya ke Cina nih, negara dengan industri smelter dan produksi baterai besar. Menambah dugaan soal ekspor biji mentah atau setengah olahan. Ayo loh. Terus simbolnya apa? MV Dewi Iriana, simbolismenya Dewi, ya unsur feminim lah ya, keibuan, pelindung. Iriana, ibu negara waktu itu, istri dari Pak Presiden waktu itu. Terus maknanya apa? Ya bisa lah dimaknai sebagai kapal yang diberkahi atau dijaga atau direstui. Mengandung kesan ya imunitas simbolik lah ya. Siapa lah yang berani interogasi kapal atas nama Dewi Iriana? Jadi istilahnya gini nih, kalau kapal lain itu dicek sama bea cukai, kalau kapal yang ini ya cukuplah disalamin doang. Jalan, monggo silakan. Lagi nih, MV JKW Mahakam. Simbolismenya apa? JKW ya, inisial lah yang sering diasosiasikan langsung sama presiden pada waktu itu. Mahakam, sungai utama di Kalimantan Timur, tempat berdirinya IKN Nusantara. Terus maknanya apa? Ya kombinasi ini membentuk simbol kekuasaan sama pembangunan. Kapal yang seperti deklarasi, kami bagian dari proyek besar loh, jangan ganggu ya. Jadi seolah-olah itu kayak membawa mandat negara, padahal ya bawa nikel. Kalau sampai pada waktu itu IKN-nya jadi dan presiden waktu itu juga pindah ke IKN, kapalnya udah duluan nyampe. Kenapa
Kenapa sih ini sampai penting gitu? Nama kapal kan bisa jadi simbol kuasa, bendera asing sama dengan strategi legal dan ekonomi. Berarti apa? Biayanya rendah, pengawasannya minim. Nikel sama dengan emas baru di dunia baterai listrik. Tujuan ekspornya pastilah negara industri smelter. Ini bukan sekedar kapal, ini kapal kebal, jadi berlayar di atas hukum sama logika. Tapi gini ya guys, secara langsung hukum atau administratif, belum ada bukti publik nih bahwa kapal MV Dewi Iriana sama MV JKW Mahakam ini berkaitan sama presiden dan ibu negara pada waktu itu ya. Tapi secara politik simbolik dan persepsi publik adalah beberapa hal yang memancing tafsir. Kenapa sih sampai dianggap nyambung nih sama Jokowi? Ya satu, nama kapal Dewi Iriana, JKW Mahakam, nama-nama spesifik sama tidak lazim buat kapal dagang biasa. Terus dua, konteks muatan sama tujuan. Kapal ini diduga membawa nikel, komoditas strategis nasional yang ekspornya dibatasi pada waktu itu. Sampai sekarang ya nih ya. Tujuan ekspornya Tiongkok, pemain utama smelter sama baterai listrik. Jadi ini muncul saat publik itu masih mencurigai ekspor ilegal. Jadi kenapa sih ekspor ini tetap berlangsung meskipun pemerintah menyatakan itu dilarang? Nama kapal memberi kesan bahwa ada perlindungan simbolik dari kuasa tertinggi. Jadi kemungkinan skenarionya tuh gini guys, nama sengaja dipakai untuk kebal razia nih, seolah-olah jangan ganggu, ini bagian dari proyek besar. Terus nama dipakai oleh pihak swasta untuk branding politik, bukan milik keluarga presiden, tapi ya numpang pamer lah. Ya mungkin memang ada koneksi, tapi lewat jaringan bisnis tidak langsung. Ya bisa lewat rekanan, pemilik kapal, atau ya subkontraktor logistik lah. Jadi hubungannya apa? Ya belum tentu secara hukum, tapi secara simbolik sama persepsi publik ya jelas ada. Nama-nama seperti ini kan gak netral. Kalau kapal itu namanya MV Sri Rejeki atau KM Sinar Kalimantan, ya mungkin gak bakal seheboh ini.